Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis manajemen pemasaran dari PT Sido Muncul. Nah, dalam mendesain strategi pemasaran diperlukan 3 tahapan sistematis yang sangat penting loh. Tahap yang pertama yaitu menentukan segmentasi pasar atau segmenting. Kemudian tahap yang kedua yaitu menentukan pasar sasaran atau targeting. Dan yang ketiga yaitu menentukan posisi pasar atau positioning. Nah, dalam menentukan segmentasi pasar diperlukan terhadap 3 hal ya. Yang pertama yaitu secara geografis, secara demografis, dan juga secara psikografis. Kemudian untuk menentukan positioning atau posisi pasar dilakukan dengan 4 prinsip, yaitu 4P yang artinya promote, place, price, dan juga produk. Nah, untuk penjelasan lebih rincinya akan dijelaskan di slide berikutnya ya. Oke, kita mulai dari tahapan yang pertama yaitu segmentasi pasar atau segmenting. Nah, secara geografis, hingga tahun 2019, PT Sido Muncul menjalankan bisnis di dalam dan juga di luar negeri. Perusahaan hingga saat ini terus memperluas pasar domestik dan juga ekspornya, terutama di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya, secara demografis, kebanyakan produk PT Sido Muncul banyak dikonsumsi oleh remaja hingga orang dewasa. Kemudian, secara psikografis, PT Sido Muncul tidak menutup kemungkinan konsumen yang memiliki gaya hidup tinggi, tetapi juga bagi konsumen yang memiliki gaya hidup moderat juga dapat menikmati produk tersebut. Kemudian, tahapan yang kedua yaitu menentukan pasar sasaran atau targeting. Nah, penargetan produk-produk dari PT Sido Muncul secara aktif didukung dengan penjelasan produknya. Perusahaan melalui iklan yang menarik dan juga promosi pemasaran yang mengikuti perkembangan gaya hidup orang milenial dengan membawa budaya di Indonesia. Pada tahun 2019, perusahaan melakukan perluasan target ekspor terutama di negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Vietnam, dan juga lainnya. Kemudian perusahaan juga akan dan terus meningkatkan kemampuan distributor untuk memperluas basis konsumen di pasar perdagangan tradisional dan juga modern. Nah, untuk penjelasan tahap ketiga yaitu positioning akan dijelaskan oleh rekan saya Salman. Terima kasih. Kemudian tahap yang ketiga ialah menentukan posisi pasar atau positioning. Positioning ini memiliki 4P. Yang pertama ialah promote atau promosi. Perusahaan melakukan estimasi pengeluaran iklan yang besar dan menemukan kegiatan pemasaran yang efektif dan tepat sasaran. PT Sido Muncul selalu menekankan dalam iklan ini bahwa bahan yang digunakan oleh PT Sido Muncul diproduksi secara alami oleh pertanian di Indonesia sehingga aman untuk dikonsumsi oleh semua konsumen. Hal yang membuat konsumen selalu mengingat merek PT Sido Muncul adalah bahwa dalam iklannya memiliki nuansa jingle dan budaya yang mudah diingat. Iklan yang menampilkan tokoh-tokoh publik dari seniman lokal yang membuat konsumen melihat sisi unik dari iklan produk. Produk dapat dipasarkan melalui e-commerce dan sosial media untuk mengenalkan kepada generasi milenial adanya obat herbal. Kemudian, positioning yang kedua ialah place atau tempat. Produk-produk PT Sido Muncul mudah tersedia baik di toko kelontong ataupun supermarket. Distribusi yang luas baik lokal maupun internasional memudahkan konsumen untuk memenuhi produk-produk PT Sido Muncul. Di pasar domestik, perusahaan meningkatkan upaya pemasaran ke Indonesia Timur dan memperkuat kualitas penjualan dalam perdagangan modern. Perusahaan menargetkan untuk memperluas pasar ekspor, terutama di dalam kawasan Asia Tenggara seperti negara Malaysia, Vietnam, Myanmar, dan lain-lain. Kemudian, positioning yang ketiga ialah price, yakni perusahaan menerapkan harga pasar dasar yang sama di seluruh wilayah Indonesia. Penyesuaian margin distribusi juga diterapkan pada produk tertentu guna mempertahankan distribusi yang kompetitif
pada daerah Jawa maupun luar Jawa. Posisi produk yang menjadi pemimpin pasar dan kualitas terbaik menjadikan harga produk Sido Muncul berada di posisi premium daripada pesaing lainnya. Kemudian positioning yang terakhir ialah produk, yakni produk-produk PT Sido Muncul membawa kembali obat resep yang tidak jauh dari budaya masyarakat Indonesia, seperti leluhur yang dulu mengkonsumsi kurkuma untuk obat-obatan. Pada tahun 2019, perusahaan dapat mempertahankan pertumbuhan penjualan di setiap lini bisnis. Perusahaan juga selalu mengutamakan kualitas dan keamanan produk, sehingga setiap produk telah melalui kontrol kualitas yang ketat dan prosedur jaminan kualitas sesuai dengan standar CPOTB dan Good Manufacturing Practices atau CPOB. Kemudian inilah kesimpulan dari tahap-tahapan manajemen pemasaran.